Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono, NPM 418221000019. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak. Adapun tentang materi-materi yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini yaitu tentang owner atau pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, konsultan perencanaan, pemerintah, dan regulator, jenis-jenis kontraktor, regulasi hukum. Masuk ke poin pertama yang eh, Masuk ke poin pertama yaitu owner atau pemilik proyek. Pemilik proyek atau owner adalah individu, organisasi, atau entitas yang memiliki hak kepemilikan atas suatu proyek dan bertanggung jawab atas keseluruhan arah pendanaan serta hasil proyek tersebut. Pemilik proyek biasanya adalah pihak yang menginspirasi proyek, menetapkan tujuan, menyediakan sumber daya, serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Dalam konteks manajemen proyek, pemilik proyek memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan anggaran, memilih tim pelaksana, serta menetapkan standar keberhasilan proyek. Jika proyek dilakukan dalam lingkungan bisnis atau konstruksi, pemilik proyek seringkali bekerja sama dengan manajemen proyek, kontraktor, dan konsultan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Masuk ke poin kedua, yaitu kontraktor. Kontraktor adalah individu atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati dengan pemilik proyek. Kontraktor biasanya memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti konstruksi, teknik, atau layanan profesional lainnya, dan bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Masuk ke poin selanjutnya yaitu subkontraktor. Subkontraktor adalah individu atau perusahaan yang disewakan oleh kontraktor utama untuk mengerjakan sebagian dari proyek yang lebih besar. Subkontraktor biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah diberikan oleh kontraktor utama. Sebagai contoh, subkontraktor listrik, mengurus instalasi kelistrikan sistem pencahayaan, subkontraktor plumbing, mengelola sistem perpipaan dan sanitasi, subkontraktor beton, bertanggung jawab atas pengecoran beton dalam proyek pembangunan, yang keempat, subkontraktor interior, mengurus pemasangan lantai, dinding, atau furniture dalam ruangan. Lanjut, yaitu ada konsultan perencanaan. Konsultan perencanaan adalah individu atau perusahaan yang memberikan jasa konsultasi dalam merancang, mengembangkan, dan mengatur suatu proyek sebelum tahap pelaksanaan. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan yang matang agar proyek berjalan dengan efisien, sesuai anggaran, dan memenuhi standar yang berlaku. Konsultan perencanaan bekerja dengan pemilik proyek dan kontraktor untuk memastikan semua aspek teknis, regulasi, serta desain telah diperhitungkan sebelum proyek dimulai. Sebagai contohnya, itu ada konsultan perencanaan konstruksi, konsultan perencanaan kota, konsultan perencanaan teknik elektro, konsultan perencanaan teknologi dan IT. Lanjut, yaitu ada pemerintah dan regulator. Pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam manajemen proyek, terutama dalam menetapkan regulasi, perizinan, serta standar keselamatan dan kualitas yang harus dipatuhi. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan proyek terhadap hukum seperti izin mendirikan bangunan, IMB, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, serta standar teknis seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Umum Instalasi Listrik yaitu PUIL. Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa infrastruktur, insentif pajak, atau pembiayaan bagi proyek strategis, seperti energi terbarukan. Pengawas juga dilakukan, pengawas juga dilakukan, pengawas juga dilakukan melalui inspeksi berkala guna memastikan keamanan dan kelancaran proyek.
Dengan peran ini, pemerintah dan regulator memastikan bahwa proyek berjalan dengan efisien, aman, serta memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak yaitu ada 7. Yang pertama itu jenis kontrak lump sum atau fixed price kontrak. Jadi kontrak itu kontrak dibayar dengan jumlah tetap yang disepakati di awal tanpa melihat perubahan biaya selama proyek berlangsung. Keuntungan dari kontrak lump sum yaitu pemilik proyek mengetahui total biaya sejak awal serta ada kelemahannya kontraktor menanggung risiko jika terjadi kenaikan biaya. Yaitu yang kedua, kontraktor biaya plus, cost plus kontrak. Eh, Itu adalah pemilik proyek membayar semua biaya proyek ditambah dengan biaya tambahan berupa persentase keuntungan bagi kontraktor. Adapun keuntungannya yaitu lebih fleksibel dalam perubahan proyek dan adapun kelemahannya bisa menyebabkan pembengkakan biaya karena kontraktor tidak mendorong untuk menghemat. Terus ada yang ketiga, kontraktor harga satuan, unit price kontrak. Itu tuh adalah pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang diselesaikan dengan harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungannya cocok untuk proyek yang cakupannya pekerjaannya sulit ditentukan sejak awal. Terus ada juga kelemahannya bisa menyebabkan biaya lebih tinggi jika volume pekerjaan meningkat. Yang keempat, ada kontraktor turnkey atau design and build contract. Itu adalah kontraktor bertanggung jawab penuh dari desain hingga pembangunan proyek dan menyerahkan proyek dalam kondisi siap digunakan. Keuntungannya, pemilik proyek tidak perlu terlibat dalam proses teknik secara mendetail. Terus ada juga kelemahannya, pemilik proyek memiliki kontrol terbatas terhadap desain dan spesifikasi proyek. Terus yang kelima ada kontak EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Itu adalah kontraktor bertanggung jawab atas perencanaan teknik, pengadaan material, dan konstruksi proyek hingga selesai. Terus keuntungannya, pemilik proyek mendapatkan solusi menyeluruh dengan satu kontraktor utama. Kelemahannya, biaya cenderung lebih tinggi karena semua risiko ditanggung oleh kontraktor. Yang keenam, kontrak. Yang keenam, yaitu ada kontrak joint venture atau JV kontrak. Adalah dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mengerjakan proyek dalam itu yang sama. Keuntungannya memungkinkan kerjasama antar perusahaan dengan keahlian berbeda. Kelemahannya membutuhkan koordinasi yang baik untuk menghindari konflik antar mitra. Lanjut, yang ketujuh, yang ketujuh adalah kontrak BOT atau Build Operate Transfer adalah kontrak yang membangun, mengoperasikan dan setelah periode tertentu menyerahkan proyek ke pemilik. Keuntungan dari kontraktor BOT adalah cocok untuk proyek infrastruktur besar yang membutuhkan investasi awal yang tinggi. Kelemahannya, pemilik proyek harus menanggung hingga masa operasional selesai sebelum mengambil alih proyek. Selanjutnya yaitu ada regulasi hukum. Kontrak proyek di Indonesia. Regulasi hukum. Kontrak proyek di Indonesia diatur di beberapa regulasi seperti KUHP Perdata pasal 131, 1320, dan 138 yang menetapkan syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 untuk tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengatur hak dan kewajiban dalam proyek konstruksi. Sementara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengendalikan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta PP Nomor 50 Tahun 2012 mewajibkan keselamatan kerja dalam proyek. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
mensyaratkan AMDAL bagi proyek yang berdampak lingkungan. Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan mekanisme arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Saya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.